Di kotaku Purworejo, Pak. Ya, di mana? Kotaku Purworejo, Pak. Apa itu? Instansi pemerintah apa? Dulu itu namanya PNPM itu loh, Pak. Tahu nggak, Pak? PN? PNPM dulu namanya. Apa ya, Pak? Semacam yang buat jalan gitu, Pak. Oh, mungkin ya. Seperti bagian dari dinas PU gitu ya. Tapi khusus Iya, Pak. untuk jalan gitu ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, kalau seperti ini kira-kira mau lanjut pakai di instansi kotaku Purworejo atau SMPN 1 Salaman? Izin jawab, Pak. Ya. Kelompok kami kebetulan dari awal rencananya pakai pendekatan pasar, Pak. Tapi kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Apabila tidak memungkinkan pakai pendekatan pasar, kami akan mencoba menggunakan pendekatan biaya, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak Vanessa yang melengkapi. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Saya harapkan memang teman-teman bisa menggunakan dua pendekatan. Tetapi kalau ternyata hanya bisa satu pendekatan, ya tidak apa-apa. Yang penting, tapi jangan misal ya, teman-teman pakai pendekatan biaya saja. Kemudian mengambil indeksnya itu asal-asalan, tanpa analisis mendalam. Nah, itu yang salah. Ya, jadi yang benar bagaimana? Walaupun satu pendekatan, tapi tolong dianalisis benar-benar. Karena tadi kan ada dua syarat tuh. Ya. Yang pertama adalah penentuan indeksnya. Yang kedua adalah harga perolehan. Kalau harga perolehan, saya yakin kalau instansi pemerintahannya kan pasti melakukan pengarsipan ya, catatan inventaris tadi, jadi nggak masalah. Yang paling krusial adalah penentuan indeks. Kalau penentuan indeksnya analisis dari Anda tidak mendalam, ya saya khawatirnya nilainya tidak objektif ya. Jadi, tidak mengindikasikan nilai sebenarnya dari objek nilai. Ya, itu ya teman-teman ya, kelompok 2 ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak, sejauh ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Lanjut ya ke kelompok 3. Ini ada Mas Aljeris, Mbak Ayu, Muhammad Taufik, dan Mas Surya. Silakan diupdate pengembangan. Sebelumnya izin nggak bisa on kamera, Pak, karena sinyalnya lagi jelek. Ya, silakan, Pak. Jadi untuk kelompok 3, sama kayak kelompok lainnya, karena baru ngajuin surat dan belum dapat balasannya, kami kelompok 3 ngajuin ke 2 instansi, itu antara mobil dinas RSUD Provinsi Bengkulu atau mobil dinas Pomal TNI Angkatan Laut di Cirebon. Ya, itu antara 2 mobil itu, Pak. Nah, tapi itu yang di Bengkulu itu kan nanti yang survei, kalau kalau Bengkulu nanti yang survei itu Surya, kalau yang di Cirebon itu nanti Taufik. Nah, si Taufik bilang kalau yang mobil untuk yang di kantor TNI itu takutnya surat-suratnya kurang lengkap. Jadi nanti dilihat dulu setelah suratnya turun, terus disurvei mana yang lebih lengkap. Jadi itu yang bakalan dipilih, Pak. Oke, ini berarti ada 2 opsi ya, tapi belum dipilih tergantung dari kelengkapan data ya nanti yang diperoleh. Gitu ya, Mbak. Ya, Pak. Ya. Terkait dengan mobilnya, kalau boleh diupdate, kira-kira mobil operasional atau mobil patroli atau seperti apa? Ambulans mungkin? Untuk mobilnya itu mobil untuk operasional, Pak. Oke.
Ada tambahan yang lain? Informasi? Sejauh ini baru itu aja, Pak. Baru ini aja ya. Nanti semoga hari Kamis ya bisa keluar, ya teman-teman bisa bergerak. Izin bertanya Ya, bisa Pak? silakan. Untuk yang kayak mobil yang dari kelompok kami yang kasus kayak si Taufik tadi kan surat-suratnya misalkan nggak lengkap itu apa Pak untuk penilaiannya nanti Pak? Kayak STNK sama buku hitam. Iya, pengaruh. Karena posisi yang kita nilai kan BMN ya. Jadi kalau BMN itu ya, atau satu objek lazimnya, umumnya itu kan semua bersurat dengan baik. Nanti akan menjadi kendala ya, pada saat apa? Misal Anda ingin ngecek nomor rangka atau nomor mesin. Kalau dokumentasi tadi tidak tersedia, ya berarti itu sudah menyalahi ya langkah-langkah yang sudah kita bahas di pertemuan ke-8. Jadi saya harapkan minimal ya teman-teman bisa membuktikan di lapangan bahwa catatan inventaris BMN itu bisa atau sama ya, nomornya, registrasinya dengan objek penilainya, dengan fisik BMN-nya. Itu syarat yang pertama untuk kegiatan praktek lapangan ini. Nah, kalau itu syarat sudah terpenuhi, nah, silakan baru Anda lakukan syarat kedua, yaitu collecting data objek penilaian. Catat ya, mereknya berapa, kilometernya berapa, ada si pemilik atau penojek kira-kira ya sudah pernah turun mesin atau belum, bagaimana servisnya, kemudian bagaimana ataukah ada komponen standar yang sudah rusak, dan cara teman-teman ini akan membiasakan Anda nanti ya kan kita nggak tahu ya teman-teman nanti akan mendapatkan penempatan di mana secara lulus, baik di JKN atau di DJP atau mungkin di pemerintah daerah ya, kita nggak tahu. Tapi dengan membiasakan seperti itu kita punya standar yang jelas dalam nanti bekerja, tidak salah-salah. Itu yang saya harapkan dari praktek lapangan ini. Itu ya Mas Adris ya, jadi diharapkan surat-suratnya juga cukup lengkap sehingga Anda bisa melakukan cek dengan fisik objek penilaian. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Ini ada Mbak Erika, Mas Anung, Mbak Tiara, Mas Abdul Rozak. Baik Pak, saya akan menyampaikan progres dari kelompok kami. Kelompok kami di sini kebagian mobil dinas Pak. Nah, rencana kami kemarin kami mengajukan 2 surat Pak. Pertama di kantor KPP Pertama Lubuk Linggau tempat saya tinggal. Yang kedua di Masjid Istiqlal tempat Rozak. Pertama, alasan saya kemarin mengajukan di KPP Pertama Lubuk Linggau itu soalnya ada cutting saya yang bekerja di sana. Jadi udah ada kayak orang-orang yang bisa ditanya. Kemarin itu sudah saya sempat tanyakan sama cutting saya. Ini ada nggak kendaraan dinas di KPP Pertama Lubuk Linggau? Ada katanya. Aku nyampaikan juga kan Pak. Aku mau ini Mbak, apa namanya itu, melakukan penilaian lah.
boleh nggak Mbak kalau aku lakukan penilaian dulu, tapi surat tugasnya itu nanti. Nah, terus ditanyakanlah oleh Mbaknya itu ke kepala bagian umumnya. Terus oleh kepala bagian umumnya itu, dia tuh kayak pertama nanya tentang instansi lain tuh pada ngebolehin nggak atau SOP-nya tuh kayak gimana. Terus aku tanya lagi, oleh kepala umumnya tuh bilang bahwa kayaknya harus nunggu surat tugas. Kemudian karena ya terus kepala umum itu juga bilang, belum tentu bakal disetujui atau enggak, dia mau lihat surat tugasnya dulu. Tapi untuk kendaraan dinasnya itu ada. Kemarin disaranin juga oleh kepala bagian umumnya itu kalau butuh data cepat ngambil di website lelang. Tapi kemarin aku cek di website lelangnya itu Pak, nggak ada. Udah kejual mobilnya itu. Tapi masih ada mobil yang kayak dipakai operasional yang nggak dilelang. Terus untuk yang masih di Istiqlal itu Rozak, Pak. Saya kurang tahu. Tapi untuk progres dari kelompok kami udah mulai ngumpulin pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara nanti. Ketika suratnya udah datang, saya langsung kasih ke masing-masing kantor dan nunggu persetujuan dari mereka. Mungkin itu, Pak. Ya. Baik, Mas Anong, terima kasih atas update-nya. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 4? Saya ingin bertanya, Pak. Oh, silakan. Kan ini kan masalah kendalanya itu di surat, Pak ya. Surat itu butuh waktu yang lama, seminggu. Belum tentu juga yang 2 surat ini kami disetujui di salah satunya, diperbolehkan. Nah, saya tuh berpikir kayak gini, Pak, mungkin ada beberapa lah, mungkin ibunya teman saya ataupun tetangga atau kawannya orang tua saya, mungkin kalau dicari benar-benar, mungkin ada yang punya kendaraan dinas. Tapi yang jadi masalah saya itu bukan masalah kendaraan dinasnya, surat tugasnya itu, Pak. Kalau kami mau meminta kayak bukti barang itu milik negara, itu tuh pasti butuh surat tugas. Jadi mau buat surat tugas lagi, nunggu lagi seminggu, Pak. Jadi apakah boleh, Pak, kami itu menilai barang milik negara itu, tapi surat tugas BME-nya tuh nggak kami lampirkan, gitu, Pak. Oke, oke. Baik, terima kasih Mas Anung ya, pertanyaannya. Jadi saya tetap menunggu hari Kamis atau hari Jumat ya. Tidak ada update, ya, tidak ada kejelasan surat tugas. Saya lebih cenderung Anda ambil dulu datanya, tapi tolong tetap dikomunikasikan secara santun ya kepada pemilik objek. Yang penting Anda bisa dapat data BPKB, kemudian mungkin STNK, sehingga Anda bisa mencocokkan nomor rangka, nomor mesinnya sama atau tidak. Itu yang saya harapkan. Nah, terkait dengan bila mana Anda mengambil opsi untuk di objek tadi yang kendaraan dinas yang milik dari tetangga Anda dan seterusnya, silakan nanti surat izinnya menyusul. Yang penting data-data di lapangan Anda sudah dapatkan. Kemudian Anda bisa mendokumentasikan kira-kira data objek penilaian yang perlu dikolek apa saja Anda sudah dapat kumpulkan. Barulah kemudian silakan nanti ajukan surat izin. Jadi saya lebih cenderung berpikiran lebih fleksibel ya. Memang pada umumnya surat izin memang menjadi yang utama. Pasti di setiap instansi pasti mengharapkan surat izin itu. Walaupun ya mereka sudah paham kalau Anda sebagai mahasiswa Mohon maaf, Pak, suaranya terputus.
tes. Ya, mohon maaf tadi agak terputus ya karena saya tadi menggunakan internet rumah. Jadi kalau anak yang saya terakhir umur 3 tahun tuh lagi marah itu ya, jadi top kontak kabelnya itu dicabutin semua, jadi terputus lah. Ya. Tadi penjelasan dari saya. Baik, ini saya sambungkan ke HP. Saya lanjut ya. Jadi kalau ada suara terputus, tolong saya dikabari di grup. Jadi memang lazimnya semua instansi pasti akan mensyaratkan adanya surat izin. Ya. Jadi Anda jangan kaget sih ya, karena itu sudah pasti semua instansi seperti itu. Tapi yang saya harapkan ya kita lebih fleksibel saja. Makanya saya selalu sampaikan jangan terlalu terpatok pada target yang terlalu tinggi. Intinya di dalam praktek ini saya ingin teman-teman mempraktekkan teori yang sudah dipelajari sampai dengan hasil akhir berupa laporan penilaian. Itu saja. Nah, kalau tadi Mas Anung menyampaikan bahwa yang opsi tambahan ya, yang mobil dinas miliknya tetangga dan seterusnya, silakan dikomunikasikan dengan santun. Pak, ini kebetulan ada tugas sampaikan dari Kejastan melakukan penilaian terhadap barang milik negara. Nah, namun ada kendala suatu tugas. Sekiranya kami melihat bisa mencatat atau mengumpulkan data di lapangan, apakah diperbolehkan? Kalau mau diperbolehkan, silakan Anda kumpulkan saat itu juga. Dan membawa formulir pengumpulan data. Bagus tadi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Dan tolong dibuat formulirnya ya, teman-teman ya. Bisa dicontoh di kelompok-kelompok yang lain. Dibuat formulirnya, jadi ke sana kita langsung ambil. Gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, kemudian terkait dengan suatu tugas, silakan disusulkan. Karena saya mensyaratkan kan sebelum pertemuan ke-14. Jadi masih ada 3 minggu lagi ya, waktu yang cukup panjang. Jadi silakan Mas Anung mengoptimalkan semua kesempatan yang ada. Tapi ingat, syarat saya, ya, pengingat dari saya, ketika Anda melakukan kegiatan penilaian apapun itu, tolong perhatikan safety ya, keselamatan. Anda bisa menyelesaikan laporan itu ketika Anda sehat fisik, ya, rohani, ya, Anda sehat, Anda bisa menyelesaikan laporan. Tapi kalau Anda tidak sehat, jasmani maupun rohani, pasti ada kendala. Ya, jadi tolong kalau memang ini ada resiko terkait dengan keselamatan Anda, ya tolong jangan dilanjutkan. Itu saja. Faktor safety itu yang terpenting. Di lapangan bisa bukan perkebunan kelapa sawit, ya, yang terpenting ya. Ya, misalnya kalau Anda mendapatkan tugas untuk melakukan pemetaan perkebunan kelapa sawit, ya, jangan langsung karena di perkebunan kelapa sawit itu ya banyak sekali yang memang sengaja ditaruh di situ. Tujuannya sebenarnya baik untuk mencegah populasi hama di kelapa sawit kan ya seperti tikus dan seterusnya. Contohnya mungkin kalau di perusahaan yang miliknya grup perusahaannya India itu, mereka menaruh ular kobra di dalam kebun kelapa sawit. Karena tujuannya adalah untuk
untuk mencegah ya, populasi hama itu meningkat. Ada juga taruh buaya dan seterusnya. Ya, itu untuk safety mereka, untuk keamanan mereka. Nah, makanya ketika Anda ke lapangan, termasuk dalam posisi praktik kerja lapangan ini, saya harapkan teman-teman tetap mendapatkan petugas pendamping. Jadi jangan sampai Anda menyentuh komputer, jangan sampai Anda menyentuh mobil tanpa adanya petugas atau pegawai pendamping dari pihak yang memiliki atau penanggung jawab BUMN tadi. Ya. Pastikan semua hal atau kegiatan yang kita lakukan dalam pengumpulan data itu didampingi oleh petugas. Karena saya khawatir ketika kita memaksakan untuk bisa melakukan peninjauan lapangan, kita membuka laptop, ya, kemudian kita membuka mobil, ya, membuka pintu mobil, mengambil foto di dalam mobil, tanpa pendamping itu akan berpotensi menimbulkan fitnah bila mana nanti ada kejadian, ya, ada kerusakan atau kehilangan barang yang itu terjadi setelah kita melakukan peninjauan lapangan. Itu saja yang saya ingin tegaskan ya kepada teman-teman, hati-hati, tetap hati-hati. Walaupun yang kita nilai laptop, komputer, mobil, tolong setiap akses kita ke lapangan, ya, pastikan ada petugas yang melihat. Sehingga apa? Nanti kalau ada kehilangan dan seterusnya, ya, petugas itu bisa ngomong, oh kemarin ada teman-teman mahasiswa STAN itu melakukan pengumpulan data, mengambil foto, ya, dia tidak sampai membuka bagian ini. Ada saksi yang akan bicara, ya, pegawai petugas pendamping tadi. Itu yang saya harapkan ya. Tolong nanti dipastikan selalu fokus ya, jangan bersendagurau ketika kita melakukan peninjauan objek penilaian. Oke, gitu ya, Mas Anung dan teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 4? Cukup? Cukup Pak sepertinya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 5. Silakan memberikan update. Ini ada Mas Fadlil, Mas Dandi, Mbak Fitri, Mas Sobi. Bagus. Izin menyampaikan update kami, Pak. Ya, silakan. Nah, kelompok kami kemarin sudah survei ke lapangan, Pak, salah satu dari kami. Nah, itu kami kan dapat komputer, Pak. Ya. Nah, itu kita, kita rencana memakai metode pendekatan pasar, Pak. Karena kemarin katanya mau minta data histori kalau pakai pendekatan biaya itu nggak bisa, Pak. Katanya kan kita surveinya di Polsek, Pak. Nah, itu katanya berkasnya nggak ada di Polsek, Pak. Jadi mungkin data historikalnya nggak bisa, Pak. Nah, saya juga izin bertanya, Pak, terkait metode pendekatan data pasar. Apakah bisa, Pak, jika kita carinya per part, nanti harganya digabungin, Pak? Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya pengen tanya, komputernya di Polsek apa? Di Polsek mana? Kemarin Dandi, Pak, yang... Oh, Mas Dandi. Silakan. Kemarin di daerah saya, Pak, Polsek Klojen, Kota Malang, Pak. Polsek? Polsek Klojen, Kota Malang. Klojen. Bisa mengakses ke objek dengan surat izin yang masih dalam proses? Mungkin ada tips bagaimana? Jadi gini, Pak, kemarin kan karena surat tugas belum ada, jadi saya coba itu daripada nunggunya kelamaan, itu Pak, saya langsung ke sana tanya gitu. Dan
kebetulan kemarin diperbolehkan sama orang di sana, Pak. Oh, gitu. Mungkin ada kenalan atau sebelumnya sudah punya kenalan pegawai atau petugas di sana? Ada, Pak, kenalan, Pak. Apa? Kakak kelas? Eh, Tangga? orang tua sih, Pak. Orang tua? Iya, iya. Aman berarti ya? Iya, insya Allah, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus. Kan ya, komunikasi ya. Terkait dengan data dari komputer ada inventarisasi. Untuk objeknya ada, Pak. Cuman kemarin data inventarisnya saya tanyakan kemarin itu, Pak. Untuk data inventarisnya dipegang sama Direktorat Logistik, Pak, di Polda katanya, Pak. Jadi Polsek cuman ada unitnya doang, cuman nggak ada itu spesifikasi maupun data lainnya itu, Pak. Oke. Baik. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Fadil tadi ya. Bila dibeli part per part. Nah, coba Anda identifikasi, kan biasanya ada stiker ya, stiker BMN-nya. Nah, kalau stiker BMN-nya itu posisinya nomornya sama, kemungkinan dia proses pengadaannya satu paket. Nah, kalau satu paket ya saya harapkan lebih bagus. Anda cari pembanding satu paket komputer yang sama dengan dengan objek penilaian yang Anda nilai. Tapi kalau nomor BMN-nya itu berbeda, nah bisa jadi secara pengadaan memang terpisah, tidak satu paket. Nah, silakan Anda mencari data pasar untuk per bagian dari komputer tadi. Jadi dengan identifikasi nomor BMN, Anda akan bisa menentukan kira-kira data pembanding yang sejenis dan sebanding itu seperti apa. Ya. Jadi kesimpulannya, jika nomor BMN-nya itu sama, kemungkinan dia dibeli dalam satu paket. Maka sebisa mungkin cari pembanding yang satu paket. Tapi kalau nomor BMN-nya berbeda-beda, ya, ada kemungkinan dia ada pengadaan di waktu yang tidak sama. Nah, kalau seperti itu silakan dinilai part bagian per bagian. Mungkin itu ya Mas Fadil ya. Nah, untuk Mas Dandi nih, seandainya kan ini langsung dengan orang tua. Misal apakah bisa mengusahakan data historis pencatatan atau inventaris dari BMN tadi? Karena seandainya bisa, ya, di kelompok 5 ini nanti akan menjadi contoh untuk pelaksanaan penilaian dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan data pasar. Nah, ini posisi kebetulan ya Mas Dandi karena orang tuanya di sana, coba Mas Dandi ya dikomunikasikan ke orang tua. Kalaupun ternyata terkait dengan permintaan data BMN tadi butuhkan surat tugas, ya, ditunggu saja surat tugas. Ya, intinya kelompok 5 sudah berprogres bagus dan saya harapkan tidak berhenti di pendekatan data pasar. Karena ada kedekatan ya, dengan sumber informasi, ya nanti tolong Mas Dandi ya komunikasikan ke orang tua izin ya. Misal mohon maaf mungkin merepotkan, seandainya
data harga perolehan itu diperoleh. Nah, kelompok 5 ini menjadi contoh ya nanti untuk dua pendekatan. Saya harapkan teman-teman kelompok 5 bisa menggunakan dua pendekatan sehingga nanti kita bisa sama-sama ya, kita bisa sama-sama mengevaluasi ya bisa nggak ternyata kalau komputer ini bisa digunakan pendekatan biaya maupun pendekatan data pasar. Dan range beda nilainya bagaimana? Kita nanti akan coba. Kalau range bedanya range nilai hasil dari dua pendekatan ini berbeda jauh, nah Anda nanti bisa mengevaluasi. Kira-kira mungkin Anda menggunakan pendekatan biaya dengan metode indeks, mungkin indeksnya yang mungkin kurang tepat, atau bisa jadi di pendekatan data pasarnya yang terkait dengan konsepsi sebanding dengan sejenisnya itu mungkin kurang Anda peroleh. Ya. Jadi seperti itu ya, Mas Fadil dan Mas Dadi ya. Saya harapkan teman-teman di kelompok 5 bisa effort lebih kan, untuk bisa menggunakan dua pendekatan. Baik, ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin Izin ditanyakan? bertanya lagi, Pak. Saya izin Silakan. bertanya lagi, Pak. Ya. Nah, terkait data pembanding, Pak, saya kan kemarin sudah sempat cari-cari di online shop, Pak. Nah, itu saya cari data pembanding yang satu daerah itu susah banget, Pak. Malah nggak ada saya cari. Misalnya CPU. Nah, itu kan produk lama dan udah discontinued juga, Pak. Jadi jarang. Kemarin saya nemunya di daerah Jakarta sama Bekasi aja, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Apakah bisa dipakai? Jakarta atau Bekasi. Oke. Nah, kalau mencari data pembanding lewat internet sulit, saya sarankan Anda lari ke itu, ke apa? Orang atau ke toko yang punya usaha jual beli barang bekas komputer atau tukang servis komputer. Coba Anda lakukan wawancara. Saya harapkan Anda tempuh itu dulu sebelum Anda melakukan keputusan untuk mengambil objek pembanding di daerah yang lain. Ya. Nah, kalaupun Anda terpaksa menggunakan objek pembanding dari daerah yang lain, ingat ada perbedaan mekanisme pasar yang terjadi antara Kota Malang dengan Jakarta misalnya. Nah, Anda nanti harus perhatikan ya rasio indeks antara Jakarta dan Malang. Maksud saya seperti ini. Misal terkait dengan PDB Jakarta dan Malang. Anda buat rasio di antara keduanya, kemudian Anda terapkan untuk harga penawaran yang Anda peroleh dari Jakarta. Tapi saya harapkan itu opsi yang terakhir ya, Smart Bill dan teman-teman ya. Silakan ya, Anda hunting dulu, Anda cari dulu data dari toko ya atau orang yang punya jasa atau punya bisnis terkait dengan jual beli barang bekas komputer. Kalau semisal komputer itu sudah tidak dijual lagi ya dalam kondisi yang baru. Nanti kita lihat datanya akan terkumpul seperti apa. Silakan nanti Mas Fadli dan teman-teman di kelompok 5 bisa ini ya WA saya ya terkait dengan progres, terkait dengan cara Anda untuk melakukan wawancara atau pencarian data ke agen atau ke toko-toko yang punya usaha untuk jual beli komputer bekas. Atau mungkin Anda bisa datang dan kemudian Anda bisa menyampaikan justru. Bukan menanyakan apakah ada yang dijual, tapi kalau ada spek seperti ini, ya, menurut orang tadi yang punya bisnis atau usaha di barang bekas tadi, kira-kira dihargai berapa? Itu nggak apa-apa. Nah, nanti Anda catat formulirnya, dan formulirnya nanti Anda lampirkan di laporan. Tidak perlu ini ya, tidak perlu sumber atau informan tadi bukan tanda tangan ya di formulir tadi. Cukup Anda membuat formulir
wawancara, kemudian Anda sebagai petugas penilai tanda tangan di sana. Jadi tidak harus informan tanda tangan di formulir yang sudah kita siapkan. Ya. Intinya kita coba menggali informasi, kira-kira dengan spek seperti ini, kalau sekarang dijual, kira-kira laku berapa? Dan itu salah satu teknik ya, bisa mencari data pasar. Begitu Mas Fadlin, ada yang ditanyakan lagi atau tanggapan? Baik, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Kalau misalkan saya ambil, ini misal worst case gitu ya, Pak. Nah, misal saya ambil data yang dari Jakarta atau Bekasi, terus ditambah ongkir gitu, apakah tidak bisa ya, Pak? Terima kasih. Oke. Posisi memang kalau Anda mungkin kemarin belajar ya, ekonomi makro, ekonomi mikro, itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi itu sangat kompleks. Nah, Anda bisa membuat adjustment seperti itu, ya tentunya Anda sudah menjustifikasi bahwa kondisi perekonomian di Jakarta dengan di Kota Malang sama pesatnya. Nah, namun kan kita tahu bersama ya, mekanisme pasar yang terjadi di Jakarta dan Kota Malang pasti berbeda. Nah, maka dari itu, saya lebih cenderung, misal, ternyata harga di sana, katakanlah, ya, saya buat contohnya 5 juta untuk CPU. Nah, saya tidak berpikir bahwa 5 juta itu kemudian Anda tambahkan dengan ongkir. Tetapi Anda harus membuat rasio. Anda harus membuat rasio. Misalnya, rasio terkait dengan perkembangan industri atau perdagangan elektronik antara Jakarta dengan Kota Malang. Anda bisa peroleh angka indeksnya. Misal di Jakarta angka indeksnya 1,5, di Malang 1,2. Nah, lalu Anda buat rasionya. Nah, berarti harga untuk Malang berapa? Berarti 1,2 per 1,5 dikalikan 5 juta. Itu kalau justifikasi saya ya. Justifikasi saya. Approach yang saya lakukan akan lebih ke sana. Karena terkait dengan angka indeks itu lebih spesifik ya dibandingkan kita melakukan justifikasi harga yang di Jakarta kemudian kita tambah dengan ongkos kirim. Karena harga itu kan terbentuk dari mekanisme pasar, ya, dari kegiatan ekonomi yang berjalan. Karena Jakarta dan Malang, ya tentunya tidak sesederhana kita rasio indeks dari Jakarta dengan Kota Malang. Tapi itu saya rasakan itu jadi opsi terakhir ya, benar. Jadi opsi terakhir. Coba Anda searching di internet ya, di situs jual beli. Nah, buka aja, tolong buka pengiklan yang menjual barang-barang bekas. Kalau ada alamat telepon, alamat lokasinya di Malang, ya kalau bisa didatangi, kita lakukan wawancara. Itu akan lebih approach-nya akan lebih logis ya dibandingkan kita menggunakan harga di Jakarta tadi. Demikian Mas Fadlil, ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 5? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Ajeng ya, silakan Mbak. Oh iya Pak, saya nyambung dari pertanyaan Fadlil tadi Pak. Itu kalau misalnya kelompok saya itu kan dapatnya mobil Pak. Nah itu kalau misalnya di mobil itu kan harganya rata-rata
daerah itu hampir sama ya Pak, karena dia kan satu pabriknya, itu palingan beda harganya tuh tergantung biaya angkutnya gitu Pak, kayak angkut daratnya tuh dari tolnya berapa, terus kayak biaya kapalnya berapa gitu. Kalau mobil kan biasanya gitu Pak. Kalau misalnya, kalau nggak salah kemarin kami dapetnya tuh pembandingnya itu agak ada beda daerah, tapi masih masih satu Jogja gitu Pak. Nah itu nanti ditambahkan dengan biaya angkut kayak gitu atau gimana Pak? Harus pakai indeks yang seperti Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Oke. Biar lebih konkret lagi, saya tahu update-nya. Ini saya tutup dulu ya, yang di kelompok 5 ya kan. Selanjutnya kelompok 6 kan ada Mbak Ajeng nih. Jadi biar menjelaskan dahulu. Oke ya, dari kelompok 5 cukup? Ya. Oke, kelompok 6, silakan. Saya diupdate dahulu. Ada Mas Dewa, Mbak Ajeng, Mas Udin, Mas Naufal, silakan. Ya, Pak. Izin untuk update Pak, kita kan kemarin di pembagian kelompok itu dapat kendaraan. Nah, kita itu objeknya dapat Kijang Innova yang tahun 2014 tipe 2.0G, Pak, yang bensin. Terus itu berada di Gunung Kidul objeknya. Di mana? Di instansi apa? Instansi BKAD, Pak. Badan Keuangan. Oke. Badan Keuangan Daerah. Oke, di BKAD tadi bagaimana Anda bisa menembus? Alhamdulillah Pak. Donasi? Kekuatan orang dalam Pak. Orang dalamnya Mas Naufal Pak. Oh Mas Naufal, apa? Ya. Ada apa dengan Mas Naufal? Ada Pak Bupati. Oh, enggak Pak. Enggak Pak. Ya. Oke, berarti sudah ada komunikasi ya masuk ya? Iya Pak, ada Pak. Terkait dengan data inventarisnya, dokumennya dapat ya? Alhamdulillah dapat Pak. Oke, data dapat, kemudian bisa meninjau lapangan? Tes? Mohon maaf. Apakah bisa meninjau ke lapangan? Bisa Pak sepertinya Pak, Mas Naufal. Oh, sudah meninjau ke lapangan, sudah meninjau objeknya. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Terima kasih update-nya ya. Terkait dengan ini, ada kendala selain yang ditanyakan oleh Mbak Ajeng tadi? Ada kendala? Tes? Ya Pak, gimana Pak? Apakah ada kendala selain yang ditanyakan oleh Mbak Ajeng tadi? Kendala yang ingin disampaikan? Bertanya Pak, yang ya. Pendekatan biaya itu kalau untuk mobil itu apakah per part seperti itu juga Pak? Per apa? Per part? Iya. Apa nih? Mungkin bisa diceritakan pas ke lapangannya mendapatkan apa? Untuk part kemarin kita kan juga ini Pak baca punya laporannya Katim Pak. Itu ada penyesuaian kayak part misalnya catnya ada yang tergores gitu Pak. Terus ada juga yang misalnya interiornya kusam kayak gitu. Atau yang seperti itu Pak, kaca gitu Pak. Oke. Berarti ini terkait faktor-faktor yang mengaruhi nilai ya, sehingga dilakukan penyesuaian. Halo Mas Dewa, ya benar ya? Iya Pak. Oke.
Eh, s- ini sebentar ya teman ya. Sepertinya koneksi saya agak apa, kurang bagus di HP. Nah, oke, baik. Tes apa apakah sudah bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mas Dewa dan Mbak Ajeng ya, saya jawab semuanya langsung. Oke, saya jawab semuanya langsung. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan Mas Dewa. Apakah paper part juga dinilai? Nah, itu tergantung dari bagaimana Anda melakukan analisis. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kakak kelas Anda ya, itu melalui analisis yang mendalam. Saya belum pegang laporan. Yang terpenting adalah pada saat Anda melakukan analisis, kan tentunya step sebelumnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini Anda harus lihat kira-kira faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian itu tentunya punya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai yang berbeda-beda. Gampangannya seperti ini. Kalau Anda menilai rumah yang berada di perkampungan dengan rumah yang berada di dalam klaster, ya, di dalam satu kawasan yang ada gate system terkait dengan keamanannya, itu pasti faktor yang mempengaruhi akan berbeda. Ya. Tidak selalu faktor keluasan tanah itu yang berpengaruh di rumah yang terletak di perkampungan, itu pasti berpengaruh di rumah yang berada di dalam klaster. Ya. Itu contoh mudahnya. Makanya apa? Dalam proses penilaian, penting sekali kita melakukan collecting data objek penilaian. Misalnya, ternyata di mobil Innova tahun 2014 ini, ternyata secara ternyata si mulus ya, tidak ada gurisan. Nah, maka kita harus melakukan analisis mendalam. Kira objek penilaian ya, mobil kalau dia tergores, benar dia akan mempengaruhi nilai objek penilaian. Kalau mempengaruhi, silakan Anda masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi nilai atau faktor-faktor yang harus Anda lakukan adjustment. Makanya saya tidak selalu kalau mazhab saya itu dalam memahami suatu itu apalagi di penilaian konsep untuk mengeneralisasi satu jenis objek itu menurut saya belum tepat. Ya. Kenapa belum tepat? Karena proses penilaian sendiri dimulai dari pengumpulan data. Kalau datanya masing-masing objek penilaian itu berbeda, pasti analisisnya juga berbeda. Maka di dalam pergaulan ini, saya sangat jarang sekali melempar kertas kerja kepada Anda. Karena apa? Saya takut ketika saya memberikan satu penegasan, oh kalau mau mempengaruhi adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Nah,
nanti cara berpikir Anda akan terkungkung di sana. Anda tidak terlatih untuk mencoba menganalisis setiap objek penilaian. Itu yang saya harapkan. Kenapa saya sampai sekarang tidak pernah melempar ya, memberikan kepada Anda suatu peta kerja, karena yang saya harapkan adalah Anda memahami konsep, bukan Anda memahami kertas kerja. Kalau Anda memahami konsep, ketika Anda mendapatkan satu penugasan kertas kerja, Excel kosong, itu Anda bisa mengerjakan, Anda bisa membuat kertas kerja sendiri. Itu yang saya harapkan. Ya. Jadi pakai kertas kerja nggak apa-apa, bagus, ya, melatih. Tapi mulai dari sekarang saya tanamkan selalu, pahami konsepnya. Ya. Jangan sampai ya Anda terpaku pada satu kertas kerja, kemudian Anda melupakan bahwa penilaian itu tergantung dari alur prosesnya. Apa itu? Pertama, identifikasi penugasan, kedua, ketiga, analisis, keempat, penentuan pendekatan penilaian, kelima, rekonsiliasi nilai, dan keenam, penyusunan laporan. Ini pasti berbeda sebagai brand. Makanya saya selalu tanamkan Anda, pahami konsepnya dulu. Terkait dengan pertanyaan Mas Dewa, silakan Mas. Ya. Dapatkan bahwa terkait dengan body, kondisi body entah itu dari penelitian ya, atau mungkin ada satu kajian ya, dari lembaga atau orang-orang yang berkompeten di bidang otomotif bahwa kondisi eksterior itu mempengaruhi ya, harga dari mobil. Masukan itu dianalisis. Nah, setelah Anda masukkan itu, barulah Anda masukkan di dalam kertas kerja, bahwa kondisi eksterior itu mempengaruhi nilai. Sehingga Anda bisa atau punya keyakinan untuk menjadikan kondisi eksterior itu sebagai salah satu faktor yang ada tanggapan dari Mas Dewa? Sudah cukup Pak, dapat dipahami Pak. Iya, ini kita belajar perlahan ya. Ya nggak ingin Anda langsung istilahnya menjustifikasi faktor itu langsung, kalau mobil seperti itu. Nah, di laporan nanti saya harapkan ada analisis dari kajian tadi. Ya, setiap item saya minta Anda membuat kajian. Oke, kemudian Mbak Ajeng tadi ya bertanya. Ini di Gunung Kidul ya? Di Gunung Kidul, kemudian kalau ada pembanding yang dia di kabupaten lain ya, atau di kota lain tapi dalam satu provinsi DI ya berarti. Ya, betul ya? Ya. Jadi Betul, Pak. Nah, konsepnya sama sebenarnya. Kita coba lihat. Kalau boleh tahu sekitar Kabupaten Gunung Kidul berbatasan dengan kota ataupun daerah mana? Kabupaten Bantul, Pak, yang dekat yang Bantul ya? perbatasan. Iya, Pak. Yang kalau memang seperti itu, saya harapkan minimal Anda dekati dengan Kabupaten Bantul. Ya. Kalaupun masuk ke Jogja, kelihatannya ada perbedaan mekanisme pasar yang terjadi di sana. Nah, mekanisme pasarnya apa? Ya terkait dengan tapi saya harapkan optimalkan ya data yang di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi kalau tidak ada, silakan dekati dengan wilayah yang berbatasan, yaitu di Kabupaten Sleman. Ya. Atau mungkin ada lagi kabupaten yang di dekat Gunung Kidul, tapi masuk ke Provinsi Jawa Tengah.
Kalau dekat tuh Pacitan, Pak. Wonogiri, Pak, perbatasan sama Nah, coba Klaten. Anda lihat ke Klaten. Nah, silakan Anda bisa menggunakan data dari sana. Tapi yang terpenting, tolong Anda lakukan analisis dahulu. Sebelum Anda menggunakan, tolong nyatakan di laporan Anda. Entah dari jumlah PDB atau tingkat inflasi yang kurang lebih sama antara misal Gunung Kidul dengan Klaten, dengan Pacitan, dan seterusnya. Kalau sudah ada statement itu, ya silakan Anda gunakan data. Intinya jangan langsung tiba-tiba ya, Anda langsung gunakan, oh ini Anda gunakan masuk Bantul. Anda buat. Arahkan ya pembaca laporan itu sebelum masuk ke angka, itu Anda harus pasang dulu asumsi dan pembatas. Oh, karena di Gunung Kidul ini secara ekonomi ya perkembangannya kurang lebih sama dengan daerah-daerah yang berbatasan di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bantul, kemudian di Klaten, bla 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 dan seterusnya. Jadi ketika pembaca itu atau si pihak yang meminta bantuan penilaian melihat bahwa bandingnya itu di Bantul, nah dia bisa tercerahkan dahulu sebelum melihat ke kata kerja. Oh ini penilaian sudah menjelaskan seperti ini, ya, sudah menyatakan asumsinya seperti ini. Maka di dalam kata kerja opsi untuk menggunakan Bantul ya bisa terbuka atau silakan digunakan. Yang penting alurnya dapat ya teman-teman, bisa nyatakan dulu di analisis, baru kemudian silakan di step selanjutnya. Nah terkait dengan kelompok 6 ini ya, sama ya dengan kelompok 5. Saya harapkan teman-teman menggunakan 2 pendekatan. Karena adanya kedekatan, adanya kemudahan komunikasi dengan pemilik objek, saya harapkan bisa menggunakan 2 pendekatan. Ya. Oke ya teman-teman ya, di kelompok 6 ya, bisa, insya Allah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 6? Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau misal ada data pembanding, yang satu itu tahunnya sama tapi beda lokasi gitu Pak. Nah yang kedua itu sama-sama di Gunung Kidul tapi beda tahun pembuatan mobilnya itu, lebih baik yang mana ya Pak yang diambil? Oke, ya. Dari 2 opsi yang disampaikan Mas Novel ya, saya lebih cenderung tahun pembuatan yang sama tapi beda lokasi. Lebih bagus lagi tahun pembuatan sama, lokasi sama ya. Tapi kalau itu tidak bisa diperoleh, ya, tahun pembuatan tapi lokasi boleh berbeda. Tapi yang berbatasan ya, saya harapkan jangan terlalu jauh. Ya. Nah, sama seperti kelompok 5, terkait dengan pengumpulan data, ya saya harapkan teman-teman melakukan effort lebih ya di sini. Karena ini kesempatan Anda ya untuk melakukan praktek sebelum Anda nanti akan berdinas di instansi ya, pemerintahan. Silakan ya Mas Naufal ya, mungkin yang di sini yang di Gunung Kidul atau mungkin anggota kelompok yang lain, silakan datangi ya showroom atau orang ya, yang berkompeten ya, di dalam bisnis jual beli mobil ini. Ya. Jadi terutama di daerah Gunung Kidul, coba dieksplor lagi. Kalau bisa dapat data dari sana, itu yang menurut saya data yang lebih valid ya, dibandingkan kita mencari data di internet. Ya. Kalau di penelitian, data wawancara itu adalah data primer, karena diperoleh langsung dari sumber informasi. Sedangkan kalau
data yang diperoleh dari internet, ya, dari pustaka, dari buku, itu disebut sebagai data sekunder. Nah, bagaimana kekuatan data sekunder dan data primer? Tentu data primer. Ini untuk menyusun karya tulis tugas akhir. Silakan ya teman-teman untuk kelompok 6 effort untuk mencari data pembanding dengan wawancara pada showroom maupun orang yang pekerjaannya adalah jual beli mobil. Silakan buat formnya dan nanti lampirkan di laporan. Begitu Mas Novel. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Yang terakhir, kelompok 7, silakan. Ada 3 orang nih, tapi saya yakin kekompakannya tidak kalah dengan kelompok lain. Ada Mas Lutfi, Mas Gilang, kemudian Mbak Tesya. Silakan. Izin Pak, Baik, silakan Mas Gilang. kami dari kelompok 7 itu dapat objek penilaiannya itu berupa mobil dinas Pak, dan objeknya itu rencananya dari kantor Inspektur Daerah Kota Binjai Pak. Kantor Inspektur Daerah Kota Binjai. Ya. Untuk saat ini yang bisa kami dapati datanya itu baru sampai ini Pak, baru sampai jenis mobilnya itu mobil Toyota Innova Venturer. Tahunnya itu tahun 2019, warna putih, tipe 2.0 yang otomatis Pak. Bahan bakarnya bensin. Untuk selebihnya itu karena surat tugasnya belum ada, jadi kami belum bisa ini Pak, belum bisa survei langsung ke lapangan ini. Baru cuman sekedar tanya ininya aja Pak, tanya data-data umumnya aja gitu Pak. Baik. Membuka komunikasinya, apakah ada orang? Untuk saat ini saya masih berkomunikasi sama anak dari inspekturnya Pak. Oke. Ya, oke. Tapi untuk pengajuan surveinya itu kan masih menunggu surat Pak untuk bisa dapetin data yang lebih dalam lagi. Jadi masih menunggu surat ininya Pak, surat izinnya. Oke. Terkait dengan bila mana surat izinnya sudah keluar, apakah bisa dipastikan bisa mendapatkan data inventaris kantornya dan bisa cek fisik mobilnya? Kalau cek fisik mobilnya itu mungkin bisa dipastikan hampir 100% bisa Pak. Tapi kalau untuk inventaris kantornya itu saya belum bisa mastiin karena anaknya dari inspekturnya ini juga belum tahu Pak, harus nanya sama orang tuanya juga gitu Pak, sama Bapak Inspektur. Ya, ini kelihatannya ya agak berisiko ya, makanya tolong lebih hati-hati ya, maksud saya karena anaknya inspektorat. Ini jadi komunikasinya tergantung dari anaknya ya posisi. Iya Pak, baru komunikasi sama anaknya, tapi kemungkinan bisa Pak, kemungkinan besar bisa, asal ada surat tugasnya Pak. Ada surat tugasnya ya. Iya. Ya, ya nanti menunggu hari Kamis atau hari Jumat ya. Kita coba. Iya, Pak. Ada ini enggak? Ada rencana cadangan?
rencana cadangannya mungkin nanti masih ada juga nih Pak, ke kantor dinas kesehatan Pak, ke kantor dinas kesehatan Kota Binjai. Nah, di kantor dinas kesehatan itu sudah menghubungi siapa? Ada ada temannya orang tua gitu Pak, Oh, yang bisa dihubungi gitu. oke ya. Jadi menunggu hari Kamis atau Jumat nanti seperti izinnya bisa keluar atau tidak. Kalau sudah keluar, nanti kita tunggu hari Senin ya, hari Selasa. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penugasan ini? Mungkin Bilang mungkin yang ingin ditanyakan ini Pak, masalah data pembanding. Kan saya ini kan tinggal di Binjai, objeknya juga di Binjai Pak. Tapi kalau dilihat dari kebiasaan orang Binjai itu, kalau untuk mobil bekas gitu Pak, dia seringnya ke Medan gitu Pak. Jadi apakah boleh saya ngambil data pembandingnya yang di Medan Pak? Berhubung yang di Binjai ini saya belum menemukan Pak objek pembanding. Nah, karena menurut saya ada kedekatan secara administratif Kota Binjai dan Kota Medan, dan secara kebiasaan memang kalau setahu saya itu pada umumnya orang-orang Binjai itu kalau ngambil mobil bekas itu ke Medan Pak, karena pusat mobil bekasnya itu ada di Medan gitu. Oke Mas, sepanjang ada kajian terkait dengan yang tadi Mas bilang sampaikan, nggak apa-apa. Diteliti atau ada lembaga yang menyatakan seperti itu terkait dengan kebiasaan orang Binjai yang memang kan ya berdekatan ya Binjai dengan Medan. Ada kebiasaan orang Binjai kita mengambil mobil second dari Medan, silakan ditampilkan di analisis sehingga nanti di peta kerja kalau ternyata datanya itu dari Medan, ya, membaca laporan sudah bisa memahami apa yang tim penilai ingin sampaikan. Seperti itu ya Mas Gilang. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain dari kelompok 7 sebelum saya tutup laporan update penugasan? Oke ya, sudah cukup. Silakan kalau ada pertanyaan silakan langsung WA saya. Tapi jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan saya. Kalau ada waktu, begitu saya ada waktu pasti akan saya bahas. Seperti biasa. Oke. Untuk bisa melengkapi apa yang tadi saya sampaikan di awal, ya, sedikit saya akan memberikan overview terkait dengan metode quality rating. Silakan nanti Anda kalau berminat bisa ada angka di KTTA. Jadi posisi memang quality rating ini hanya bisa dilakukan ketika yang pertama data pembanding itu tersedia atau memadai. Nah, kemudian yang kedua, kita memiliki dasar yang kuat terkait dengan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Jadi misal, Anda menilai rumah, kemudian Anda pilih, oh ternyata faktor yang mempengaruhi yang pertama luas, yang kedua lebar depan, dan seterusnya. Nah itu, kalau Anda memiliki dasar analisis yang kuat, Anda silakan bisa menggunakan metode quality rating ini. Jadi metode quality rating ini dijelaskan juga di dalam SE 54. Mungkin di PR 12 di Direktorat Jenderal Keuangan Negara mungkin belum dibahas ya.
Bentar ya. Nah ini di SE 54 ya, di sini di pendekatan data pasar dalam penentuan penyesuaian itu bisa menggunakan di sini. Ya. Di sini dibuka. Ada metode persentase seperti yang kita gunakan ya, teknik penyesuaian persentase ya, sudah lazim. Nah, tentunya kemarin sudah kita bahas bahwa semakin bertambahnya user atau pengguna dari laporan penilaian. Kalau di pajak itu hasil dari penilaian itu sering menjadi atau disengketakan oleh wajib pajak sampai ke pengadilan pajak. Maka ini menuntut para penilai untuk lebih mengkuantifikasi penyesuaian yang digunakan. Masalahnya apa? Kalau kita bisa menjelaskan secara kuantitatif, itu lebih mudah disampaikan kepada majelis hakim. Karena sebagaimana kita ketahui kalau teman-teman belajar hukum ya, mata kuliah pengantaran hukum, salah satu alat bukti dalam pengadilan itu salah satunya adalah keyakinan hakim. Maka dengan kita bisa meyakinkan hakim atas dasar penghitungan kita, ya kita sudah ikhtiar untuk bisa mendorong hakim untuk menggunakan salah satu alat bukti, yaitu keyakinan hakim dalam memutuskan satu sengketa ya. Kalau tadi saya sampaikan di pengadilan pajak itu terkait dengan sengketa pajak. Nah di sini ada teknik penyusunan persentase, teknik penyusunan biaya, teknik perbandingan data perpasangan. Mungkin ada yang pernah dapat kertas kerjanya ya. Waktu itu ya, kami yang menjadi salah satu tim ya. Kemudian ada teknik pemeringkatan kualitas atau quality rating. Ini yang nanti akan kita bahas. Dan terakhir ada teknik statistik. Teknik statistik itu yang mana? Yang dulu pernah saya minta ya teman-teman untuk tugas di pertemuan berapa itu? Pertemuan ke-4 kalau nggak salah. Ya. Artinya apa? Artinya ada data ya yang dibuat per kolom ya, yang dia mewakili variabel X. Variabel X itu apa? Ya, atau variabel independen, yaitu variabel yang memengaruhi variabel Y atau variabel dependen atau variabel yang ingin dicari. Kalau kita ngomong ekonometrika penilaian, yang dicari di variabel Y itu adalah nilai atau indikasi nilai. Misal Anda ingin menghitung ya, nilai suatu rumah dengan Anda mendasarkan ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama luas bangunan, kedua luas tanah, kemudian ketiga lebar depan, keempat mungkin jumlah kamar tidur. Nah, masing-masing data kan Anda kumpulkan itu. Kalau dalam statistik itu minimal 30 data. Kenapa minimal 30 data? Agar penelitian Anda itu memenuhi syarat normalitas data. Artinya apa? Persamaan regresi yang Anda buat itu menggunakan data yang normal, yaitu minimal 30 data. Nah, bagaimana kalau menggunakan kurang dari 30 data? Ya, ada kemungkinan syarat normalitas data itu tidak terpenuhi. Nah, ada syarat normalitas. Syarat normalitas itu apa? Itu salah satu uji asumsi klasik ya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan ilmunya ya, mata kuliahnya di statistik ada uji multi, kemudian uji heterogeneisitas ya. Kemudian ada 5 atau 6 itu. Salah satunya uji normalitas. Nah, uji normalitas itu bisa terlampaui ketika jumlah data sampel
yang digunakan adalah minimal 30 data. Kalau di penilaian berarti data pembanding minimal adalah 30 data. Nah, untuk teknik statistik yang kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan coba masuk ke namanya teknik pemeringkatan kualitas atau quality rating. Prinsipnya hampir sama seperti di teknik statistik ya. Tapi kita nanti akan memberikan bobot. Mohon maaf nih, apakah ini kalau di laptop saya agak terputus ya. Tes, apakah Masuk, masih Pak. masih ya? Masih, Pak, Masih, Pak. masih, Pak. Ya. Oke, saya contohkan saja. Ya. Sekali lagi ya, saya tidak memberikan kata kerja khusus kepada Anda. Saya tidak memberikan kerja khusus kepada Anda karena saya khawatir nanti pemahaman Anda akan terkotak-kotak, menjadi sempit. Saya coba memberikan contoh. Misal, saya punya tugas untuk menentukan nilai tanah dan bangunan di Kota Semarang dengan data sebagai berikut. Luas tanah 260 meter persegi, luas bangunan 197 meter persegi. Informasinya ada dua. Ya. Informasinya ada dua. Nah, quality rating, maka yang pertama adalah data pembanding atau data pasar itu memadai, ya. Atau pasarnya itu aktif, sehingga kita bisa mengumpulkan data pembanding minimal 30 data. Lebih bagus, lebih dari 30 lebih bagus. Ya. Nah, yang saya lakukan itu adalah melakukan pengumpulan data pembanding, dan yang kedua, saya harus memiliki keyakinan atau analisis untuk menentukan faktor yang mempengaruhi nilai. Ya. Yang pertama, ya, pastinya luas tanah, karena dua data yang saya ketahui adalah luas tanah dan luas bangunan. Yang pertama luas tanah, kedua luas bangunan. Karena yang saya nilai adalah tanah dan bangunan. Yang ketiga, ya, ini saya coba mencari referensi. Karena ini rumahnya terletak di kawasan klaster, ya, kawasan perumahan untuk menengah ke atas, di mana ada sistem keamanan gate, satu gate sistem, buat gate sistem, maka di sana biasanya jumlah kamar tidur mempengaruhi. Ada jumlah kamar tidur dan ada jumlah kamar mandi. Ya. Seperti layaknya kalau kita melihat ya kalau di pameran. Jadi kalau Anda ada pameran rumah di kota Anda, jangan sungkan ya untuk datang ke pameran properti rumah ya. Silakan hunting data di sana. Ya minimal mencari informasi terkait dengan perkembangan di kota Anda itu seperti apa. Oh, sekarang banyak perumahan yang dibangun di sebelah timur kota seperti itu. Nah, dari situ Anda sudah dapat ilmu ekonomi tanah ya dan perencanaan kota. Anda coba berpikir, oh besok saya sudah jadi pegawai, saya sudah tabungan saya cukup, berarti saya harus investasi di daerah sini. Ya. Karena apa? Karena banyak perumahan di sana, ada berarti zoningnya di sana untuk pemukiman. Apalagi mungkin Anda ingin membuat bisnis di sana, ya, bisnis mungkin bisnis kuliner, atau Anda ingin mendirikan apotek, atau Anda ingin misalnya mendirikan sekolah dan seterusnya, ya pasti kan zoning pemukiman yang Anda cari. Nah, ini posisi saya mengumpul data dan mendapati 4 faktor ini berpengaruh terhadap nilai dari tanah dan bangunan di lokasi objek penilaian itu berada. Ya, sekali lagi, 4 ini tidak selalu
jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi ya, dua faktor setelahnya. Bisa jadi faktor yang lain. Kalau di pemukiman bisa jadi bukan jumlah kamar tidur, lebar depan. Lebar depan itu mengaruhi. Kemudian kalau di klaster, lebar jalan itu pasti nggak akan berpengaruh. Karena jalan di rumah klaster itu pasti lebar-lebar. Nah, pasti berbeda ketika ada rumah di pemukiman. Lebar jalan bisa jadi mempengaruhi. Nah, Anda harus cari kajian terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai. Nah, setelah kita bisa mendapatkan faktor-faktor ini, ya, kemudian Anda kumpulkan data pembanding. Mungkin yang berasal dari kota Semarang atau yang pernah tinggal di Semarang, nggak asing ya dengan PSB. PSB itu di Semarang Baru. Ya, mirip seperti Depok atau Bogornya Jakarta. Nah, di sini saya mengumpulkan 30 data pembanding. Semuanya data sekunder. Data sekunder. Karena dihimpun dari informan atau sumber informasi ya, atau pihak yang tidak langsung, tidak langsung, bukan pemiliknya. Jadi kebanyakan dari sini adalah maklar. Di sini kemudian saya identifikasi ya, alamatnya, jenis transaksinya. Karena rata-rata kalau diambil dari data internet, ya, data sekunder itu biasanya penawaran. Kemudian ada harga properti pembanding. Kemudian waktu transaksinya saya perhitungkan. Luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi ke atas tanah bisa pertimbangkan. Nah, 4 tadi yang saya pertimbangkan, 4 faktor di awal itu saya terapkan. Saya pada saat mencari data pembanding ini, saya himpun juga 4 data atau 4 faktor 4 data yang mengaruhi nilai dari tanah dan bangunan tadi. Ya, sehingga masing-masing luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi itu datanya tersedia. Oke. Nah, setelah sampai sini seperti biasa ya, teman-teman ya. Kita lakukan adjustment terkait dengan penyesuaian jenis tanah. Ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dapat kerja ini ya, atau mungkin ada juga yang belum. Coba dulu kami di kantor pusat coba ikhtiar untuk bisa membuat seperti ini. Intinya kita cari data pembanding yang kita namakan data sampel, ya, dan biar nggak tercampur dengan konsepsi data pembanding, kita namakan data sampel. Nah, dari data sampel itu harus memenuhi 2 syarat. Kita ketahui data penawarannya atau harga penawarannya, dan kita ketahui harga jual belinya atau harga deal-nya. Nah, ini ditemukan 3 data sampel, masing-masing ada harga penawaran dan harga jual beli. Atau kemudian masing-masing dari rata-rata, kemudian dihitung dengan rumus harga rata-rata jual beli per harga rata-rata penawaran kurangi 1 kali 1%. Sehingga dapatlah penyesuaian jenis transaksi sebesar minus 14,41%. Ini yang kami sebut sebagai cara kuantitatif. Sehingga kita tahu angka penyesuaian itu dari mana. Oh, dari perhitungan ini. Ya, saya mengajak teman-teman ya untuk mulai kita mengkuantitatifkan sesuatu yang kualitatif. Ya. Apa itu kualitatif? Ya, professional adjustment yang ada di kepala kita. Dulu saya juga mengalami. Oh, kalau penawaran minus 10%, kan gitu ya biasanya. Oh, minus 15%. Nah, tapi kita kemudian ditanya, minus 10%, minus 15% itu dari mana? Nah, kita nggak bisa menjawab. Kita hanya bisa menjawab itu berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penilai selama ini. Menilai adalah minus 10%, 5%, dan seterusnya. Tapi dengan cara kuantitatif ini, saya harapkan teman-teman terdorong untuk mencoba mengkuantitatifkan apa
apa yang selama ini kita pikirkan secara kualitatif. Nah, kemudian penyesuaian waktu transaksi. Ya, di sini saya menggunakan data pertumbuhan harga, jadi di Kota Semarang. Di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ini ada pertumbuhan 0,16%, 0,18%, 0,2%, 0,00%. Nah, ini saya jumlah semuanya, kemudian saya bagi 12. Sehingga saya dapat adjustment untuk waktu transaksi per bulannya. Kenapa per bulan? Karena data pembandingnya itu saya kumpulkan dalam waktu dalam konsep tanggal. Ya. Ada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ini sebagai informasi tanggal penilaiannya di November 2021. Nah, sehingga ya ini Anda bisa unduh dari Bank Indonesia ya. Jadi ada indeks harga properti residensial. Nah, ini ada di kota-kota besar ya, di Indonesia dengan cakupan mulai dari kecil, menengah, besar. Ya. Ini saya ambil di cakupan yang besar. Karena termasuk kawasan elit ya, objek yang jalan. Nah, kemudian data pembanding itu saya olah. Bagaimana cara mengolahnya? Anda pasti bisa. Ya. Dengan menunjukkan yang pertama, karena ya listnya ya tadi. Nomor data, alamat data pembanding, jenis transaksi, harga data pembanding, waktu transaksi, sampai semua data yang ada di data masing-masing data pembanding itu dirinci. Nah, kemudian kita lakukan penyesuaian jenis transaksi. Ya tadi, karena semuanya berupa penawaran, maka kita treatment dengan kita melakukan penyesuaian negatif. Kita kurangi minus 14,41%. Nah, kemudian dapat harga setelah penyesuaian jenis transaksi. Ya. Kemudian masing-masing diperoleh dengan waktu yang berbeda. Misal ini dari Agustus. Nah, ini ada asumsinya. Bagian dari bulan dianggap 1 bulan penuh. Jadi Agustus ke November itu September, Oktober, November. Ya. Ada 3 bulan. Maka adjustment-nya maaf ini ya, tinggal kita kalikan dengan selisih bulannya ya, antara tanggal perolehan pembanding dengan tanggal penilaian. Kemudian kita kalikan dengan selisih bulannya tadi. Kita kalikan dengan pertumbuhan per bulannya. Oke. Kemudian untuk SCM atas tanah kebetulan sama semua. Sehingga atas penyesuaiannya hanya kita terapkan 2, yaitu apa? Penyesuaian atas jenis transaksi dan penyesuaian waktu. Sehingga diperoleh inilah harga setelah penyesuaian transaksi, waktu, dan hak atas tanah tidak saya sesuaikan karena 0% semua ya. Karena objek penilaian itu juga hak atas tanahnya SCM, pembandingnya juga SCM juga. Sehingga inilah harga yang akan digunakan dalam analisis quality rating selanjutnya. Nah, kemudian, dari 4 faktor tadi, kita harus mengidentifikasi kira-kira pembobotan faktor itu berapa persen, sehingga diperoleh bahwa keempat faktor itu mempengaruhi 100% nilai yang akan kita cari. Nah, dengan membuat misal semacam daftar pertanyaan dan mempertimbangkan skala Likert ya, pemberian skornya. Nah, sehingga saya temukan bahwa luas tanah itu mempunyai bobot sekitar 36,59% dan paling sedikit adalah jumlah kamar mandi. Perlu diingat ya, karena kita menilai perumahan di dalam klaster. Nah, referensi scoring. Nah, ini kita cari referensi dari internet atau dari kajian, silakan.
Nah, ternyata rumah-rumah klaster itu yang paling menarik adalah tipe 60. Ini terkait dengan luas bangunan. Terkait dengan penentuan berapa nanti skor untuk masing-masing luas bangunan. Ya. Nah, masuk ke kata kerja quality rating. Kita masukkan nomor data mulai dari data 1 sampai data 30 dengan masing-masing data luas tanah, luas bangunan, luas kamar tidur, dan luas jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi. Berikut indikasi nilai data pembanding per tanggal penilaian. Yang tadi dihitung dengan setelah penyesuaian jenis transaksi, waktu transaksi, dan hak atas tanah. Nah, kemudian kita berikan nilai bobot. Nah, bagaimana nilai bobotnya? Ini di sini ada 36%, 29%. Dari mana? Dari kertas kerja pembobotan yang sudah kita buat tadi. Misalnya rincian pertimbangan atau pertanyaannya, misal terkait dengan luas tanah, bagaimana preferensi penjual terhadap faktor tersebut dalam rangka pengambilan keputusan dalam menjual properti. Bagaimana preferensi pembeli terhadap faktor luas tanah dalam rangka pengambilan keputusan dalam membeli properti. Bagaimana tingkat ekspektasi pembeli terhadap faktor tersebut dalam rangka pengambilan keputusan dalam membeli properti. Anda masukkan, ini Anda membuat drop down list, yang kemudian nanti bisa Anda berikan skor. Mulai dari sangat penting, penting, biasa, kurang penting, tidak penting. Nah, ini rumusnya, teman-teman pasti bisa. Ya, pakai if ya. If sangat penting, maka nilainya 5, penting, maka nilainya 4, biasa nilainya 3, kurang penting nilainya 2, tidak penting nilainya 1. Nah, bobotnya sudah kita buat. Nah, selanjutnya, setelah menetapkan nilai bobot, kita harus menetapkan nilai skor. Nilai skor ini diperoleh dari mana? Ini. Jadi nilai skor, ya baik, sudah jam 21 kurang 3 menit ya. Oke, ini saya akan buat ya. Kalau saya tidak membuat nilai skor, maka kalau saya ambil ini sebagai faktor sebagai variabel X, maka nanti dapatnya adalah teknik statistik. Ya, paham ya? Jadi, kalau kemarin bagaimana mencari teknik statistik? Ya, indikasi data pembanding ini kita anggap sebagai Y. Kemudian luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Ini kita sorot ya. Kemarin kan ada menu data analisis ya di Excel. Ini kita sorot semua sebagai variabel X. Ya, muncullah hasil persamaannya, persamaan regresinya. Nah, itu kalau teknik statistik. Nah, kalau quality rating, Anda harus tetapkan nilai bobot dan nilai skornya. Nilai bobot tadi sudah saya jelaskan, nilai skornya. Nah, kalau nilai skor, masing-masing luas tanah di objek pembanding ini, kemudian harus kita konversi ke skor. Ya, satu nilai skor yang range-nya itu kurang lebih sama untuk 4 faktor yang dinilai. Ya. Jangan sampai mungkin range luas tanah ini nilainya 1 sampai 10. Luas bangunan range-nya 1 sampai 5. Kemudian jumlah kamar tidur 1 sampai 20 misal. Jangan seperti itu, tapi kita buat satu skor yang range-nya kurang lebih sama. Nah, saya kemudian mencari ya kira-kira ya untuk data objek pembanding, untuk luas tanah yang ideal di klaster itu berapa sih? Untuk objek pembanding, untuk objek penilaian yang saya nilai ya. Nah, ternyata di sana itu idealnya adalah setelah saya tanya kepada pemilik rumah, kemudian ke pihak manajemen, ternyata sekitar 150 meter. Ini adalah luas tanah ideal untuk rumah klaster. Ya. Bentar ya.
Nah, kita lanjut. Nah, yang ideal ternyata 150 meter. Ya. Kemudian untuk luas bangunan berapa? Nah, luas bangunan ini ternyata ya tadi ada referensi bahwa untuk luas bangunan itu adalah referensinya referensinya itu adalah 60 meter persegi. Ya, 60 meter persegi. Maka saya tulis di sini, 60 meter persegi. Untuk jumlah kamar tidur, ya idealnya berapa? Oh, dalam 150 itu idealnya minimal 3. Jumlah kamar mandinya berapa? 2. Jadi 2 kamar tidur terhubung langsung dengan kamar mandi, satunya kamar mandi untuk satu kamar tidur untuk tamu ya ataupun ada penghuni yang lain. Jadi idealnya 150 meter persegi luas tanah, luas bangunan idealnya 60, jumlah kamar tidur idealnya 3, jumlah kamar mandi idealnya 2. Ya. Nah dari situ kemudian masing-masing nilai yang ada di sini, ya, ini kita bagi dengan misal kalau luas tanah kita bagi dengan 150. Kalau luas bangunan, ya, data luas bangunan di ujung banding kita bagi dengan 60. Nah, dan berlaku juga sama dengan data-data yang lain. Ya, untuk jumlah kamar mandi dan jumlah kamar tidur. Nah, setelah kita dapatkan nilai bobot dan nilai skor, kemudian kita hitung yang namanya nilai quality ratingnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah bobot luas tanah dikalikan dengan nilai skor luas tanah ditambah bobot luas bangunan dikalikan skor luas bangunan ditambah bobot kamar tidur dikalikan dengan skor kamar tidur dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai quality ratingnya adalah 2,27. Lakukan itu untuk semua data pembanding. Ya, itu data pembanding. Nah, kalau sudah seperti ini, ya apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah silakan teman-teman menggunakan ya data analisis. Ya, seperti biasa ya, data analisis. Kemudian pilih regresi. Ya. Nah, masukkan input Y-nya itu Anda blok ya di indikasi nilai data pembanding. Anda blok semua 3 data ini. Ini untuk Y. X-nya bagaimana? X-nya Anda blok dari nilai quality rating pembanding pertama sampai Anda blok di pembanding ke 30. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah ini. Nah, inilah ya hasil dari analisis regresinya. Dan menghasilkan regresi seperti ini. Indikasi nilai objek penilaian sama dengan minus 333 juta plus 1,1 juta kali nilai quality rating. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini, maka langkah selanjutnya apa? Anda menghitung nilai quality rating dari objek penilaian. Nah, Anda dapatkan luas tanah objek penilaian 260, luas bangunan 97, jumlah kamar tidur 3, jumlah kamar mandi 2. Ini kondisi objek penilaian. Ya. Yang saya warnai selnya hijau, ini adalah yang dicari. Nah, masukkan nilai bobot, masukkan nilai skor, Anda kalikan masing-masing, Anda peroleh nilai quality rating. Setelah Anda dapat masukkan nilai quality rating, Anda masukkan ke dalam persamaan regresi hasil dari 30 data yang nilai quality rating-nya itu sebagai variabel X-nya tadi. Nah, dihasilkanlah nilai 1,944 miliar. Jadi inilah yang namanya ya indikasi nilai dari teknik pemeringkatan kualitas atau teknik quality rating. Salah satu teknik penyesuaian dalam pendekatan data besar. Nah,
Satu yang perlu diperhatikan apa? Yaitu Anda bisa melihat ya koefisien R². Ya. R² di sini apa? Menunjukkan 81%. Artinya apa? Dari semua faktor yang pertama, ya, dari semua nilai bobot yang sudah kita perhitungkan, dari semua nilai skor yang sudah kita sajikan, itu ternyata apa? Dia mempengaruhi indikasi nilai nilai objek itu sebesar 81%. Sementara ya 19%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang mungkin belum kita identifikasi. Nah, bagaimana angka 81% atau 0,81 ini untuk R²? Menurut saya, karena kita melakukan kajian atau perhitungan di ilmu ekonomi, angka 80% atau 0,8 itu sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi. Anda nanti kalau mengerjakan skripsi atau kata TA skripsi atau tesis ya di ilmu manajemen, di akuntansi, ya, ternyata menggunakan statistik, Anda mendapatkan 0,7, 0,6 itu sudah lazim. Nah, kalau Anda bisa dapat 0,8, 0,9 itu sudah luar biasa. Artinya apa? Dengan menggunakan metode quality rating tadi dengan perhitungkan 4 faktor dengan nilai pembobotan tadi sudah menggunakan pertanyaan atau pernyataan dengan penyajian nilai skor dengan membagi dengan koefisien tertentu sesuai dengan kondisi ideal dan memperhitungkannya ke dalam bersama regresi. Nah, kesimpulannya apa? Bersama regresi yang mencerminkan teknik quality rating ini cukup handal digunakan untuk menentukan indikasi nilai objek penilaian. Nah, sekarang ya challenge untuk Anda ini untuk real property. Bagaimana untuk personal property berupa mobil? Ya, silahkan. Berarti apa? Yang pertama, Anda harus pastikan ya data pembanding itu tersedia atau memadai. Ya, saya syaratkan minimal 30 agar syarat normalitas data terpenuhi. Ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Ya. Bagaimana caranya? Anda bisa melakukan wawancara ya, kepada ahli yang berkompeten. Anda bisa mencari kajian atau jurnal. Oh, yang mempengaruhi nilai mobil itu apa sih? Dari jurnal-jurnal, dari skripsi, Anda peroleh. Oh, ternyata ada 6 faktor misal. Faktornya apa saja? Faktor A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, dari masing-masing itu, nah, kemudian apa? Anda mencoba untuk mengidentifikasi berapa nilai bobot dari masing-masing faktor. Ya. Nah, kalau Anda sudah bisa mendapatkan nilai bobotnya, nah, challenge untuk Anda selanjutnya adalah Anda harus tentukan nilai skornya itu berapa. Ya. Bisa jadi apa? Kalau mobil ada tahun pembuatan, tahun pembuatan 2010 yang dinilai. Anda dapat 2009, 2011. Bagaimana Anda membuat nilai skornya? Kemudian terkait dengan jumlah kilometernya. Yang dinilai ternyata kilometernya sudah 100.000 kilometer. Data pembandingnya 50.000. Nah, tadi ada data berupa tahun, tadi ada data berupa jumlah kilometer, bagaimana Anda mengkonversi ya nilai-nilai tadi itu menjadi skor yang berimbang. Katakanlah kasih range 1 sampai 5. Anda harus mengkonversi nilai dari masing-masing faktor tadi yang macam-macam, ada tahun, ada jumlah kilometer, kemudian mungkin data yang lain itu terkait dengan jumlah aksesoris yang terpasang, katakanlah ya. Jumlah aksesoris yang terpasang mungkin nggak bisa dirupiahkan, hanya bisa dihitung ada 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Anda bisa mengkonversi itu menjadi nilai skor? Kalau nilai bobot dan nilai skor ini sudah bisa Anda tentukan, nah, barulah Anda bisa membuat nilai
quality rating. Kalau nilai quality ratingnya sudah Anda peroleh, ya, jangan berhenti sampai di situ. Anda harus buktikan ya. Lihat R-score-nya berapa. Kalau R-score-nya masih rendah, ya, kemungkinan apa? Mungkin Anda di pembobotan yang kurang ideal, atau pada saat pembuatan nilai skornya, ini Anda kurang analisis, ya, sehingga pertimbangannya masih belum mendalam, ya, belum komprehensif untuk bisa memberikan nilai skor. Nah, nanti diulang lagi, ya, sampai Anda bisa mendapatkan R-square yang ideal. 0,8, 0,9 kalau bisa ya. Nah, seperti itu, barulah bersama regresinya, baru bisa Anda gunakan untuk menghitung indikasi nilai objek penilai. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Kalau minta kata kerjanya, saya belum siap. Ini harus saya edit dulu ya. Karena ada data yang sebetulnya belum boleh disampaikan. Tapi saya harap teman-teman bisa mendapatkan satu insight baru ya terkait dengan teknik penyesuaian. Karena kita harus belajar bagaimana mengkuantitatifkan sesuatu yang kualitatif, yaitu terkait dengan adjustment apabila Anda menggunakan data pasar. Pertanyaannya, bolehkah menggunakan data ini? Silakan. Anda mau menggunakan metode manapun, sepanjang itu ada di SI54 maupun PER 12, saya terbuka. Terbuka dengan semua opsi, asalkan itu diatur kaidah penggunaan pendekatan, metode, dan teknik tersebut. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Ada yang tambah bingung? Ya, tambah bingung atau tertantang mungkin setelah ini? Wah. Tambah bingung Pak sedikit. Oh, tambah bingung ya. Kalau saya ngajar itu, tambah bingung itu sesuatu hal yang positif. Karena apa? Ada ikhtiar Anda untuk memahami. Makanya Anda bingung dulu. Itu saya mengapresiasi. Tapi kalau Anda nggak bingung, nah, ataupun nggak paham, nah itu yang saya khawatirkan. Karena tidak ada kejelasan Anda coba memahami atau tidak. Saya akan coba share tadi, kata kerja tadi, tapi saya mohon jangan dijadikan acuan ya. Jangan dijadikan acuan, silakan berimprovisasi. Ya, sepanjang itu sesuai dengan kaidah penilaian, saya terbuka untuk diskusi. Ya, saya tidak akan menjustifikasi Anda salah menggunakan ini, ya. Karena Anda masih di bangku kuliah, Anda masih belajar. Maka dari itu, ya saya harus selalu ya mendorong Anda untuk bertanya, mumpung Anda masih belajar, jangan sampai Anda berbuat kesalahan pada saat Anda sudah bekerja. Oke ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke ya, cukup ya. Jadi 13 menit tambahan ini mengganti yang tadi. Dan untuk informasi, ya mungkin yang Muslim kan ini ya memahami kondisi ya. Dibandingkan dengan 1-2 bulan yang lalu, jadwal sholat itu semakin melambat ya. Jadi mungkin kita harus mengevaluasi ya. Jadi semisal kalau pertemuan Sabtu besok kan nggak ada pengaruhnya. Untuk pertemuan Selasa depan ya. Ya, kita mulai jam 7 kurang 10 nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Ya, jam 7 kurang 10 ya. Baik, Pak. Rekan yang jalankan ibadah sholat maghrib. Gitu ya, teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau salah ucap, ya, salah sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kepentingan akademis Anda, menunjang penyelesaian penugasan praktek penilaian lapangan, bermanfaat bagi kehidupan Anda kelak dan di dunia kerja nanti. Ya.
pesan saya tolong ya pada saat di lapangan benar-benar diperhatikan, meninjau lapangan, membuka dokumen inventaris, saya harapkan didampingi oleh petugas. Ya, jangan sampai kita mengakses dokumen ataupun mengakses objek tanpa didampingi. Saya khawatir, ya, maksudnya fitnah itu ya mungkin setelah Anda cek mobilnya kemudian ada yang hilang, nah, kemudian karena Anda ngeceknya tanpa pendamping, teman-teman nanti yang dapat fitnah. Oh, teman-teman difitnah melakukan hal-hal yang melawan hukum, akibatnya kan khawatirnya kan alma mater kita kan menjadi kurang baik. Itu yang saya mati-mati ya. Jaga kesehatan, ya. Utamakan keselamatan ya, safety ya. Pada saat Anda melakukan peninjauan lapangan. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Jaga diri ya, prokes satu yang mutlak walaupun kita sudah divaksin, ada ancaman Omikron. Sebenarnya ancaman bukan di kita, ya, bukan di kita yang sudah divaksin, tapi lebih pada mungkin orang-orang tua ya, di sekitar kita yang mungkin belum mendapatkan vaksin karena ada penyakit komorbid tertentu. Itu ya teman-teman, sampai jumpa di hari Sabtu besok, Sabtu siang, di pertemuan ke-11. Silakan kalau ada yang WA, ada yang pertanyaan, silakan WA saya. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Insya Allah akan saya balas. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.